Semua Program Studi Perbankan Syariah UIN Purwokerto dengan NIM 24410202107. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani dengan teman saya yaitu saya Nadia Siva dengan NIM 24411202095. Kami di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang judul Praktik Implementasi Akad Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar perbankan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin kepada Bapak Nerul Edwi Diki Abianto ME. Simak videonya ya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan manusia sangat beragam sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan harus berdasarkan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Akad merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Dengan demikian, ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk akad sesuai dengan implementasi. Dalam aktivitas ekonomi di institusi keuangan dan bisnis syariah, baik perbankan syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, aplikasi, dan lain-lain. Yang pertama, itu ada jual beli atau al-bai'. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini, para ulama itu bersepakat mengenai akad jual beli. Hal ini itu menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Oleh karena itu, dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Dengan demikian, pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Yang kedua, itu ada pinjam mengganti atau al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa al-qard merupakan memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad al-qard ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan atau menolong beban orang lain. Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, al-qard dapat diaplikasikan. Yang A itu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidasinya. Lalu yang B itu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat. Lalu yang C sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Dengan demikian, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan al-qard yaitu dari dana sosial, meliputi dana yang telah diterima oleh lembaga keuangan syariah dari pihak lain, serta dana yang disediakan oleh para pemilik lembaga keuangan syariah dan hasil pendapatan non-halal. Lalu yang ketiga itu ada sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Dalam hal ini, al-ijarah itu dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut para jumhur
bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Implementasinya dari Al-Ijarah ini di lembaga keuangan syariah itu dapat melakukan leasing. Akan tetapi pada umumnya lembaga keuangan syariah tersebut lebih banyak menggunakan Al-Ijarah Al-Muntaha bit Tamlik atau IMB karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, lembaga keuangan syariah pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Lalu yang keempat itu ada persekutuan atau al-syirqah. Al-syirqah merupakan salah satu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam model dan keuntungan. Dalam hal ini, al-syirqah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana atau amal atau ekspertis dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. Transaksi al-syirqah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Lalu dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, al-syirqah itu dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek, di mana lembaga keuangan syariah itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk sebuah proyek. Dalam hal ini, kedua belah pihak itu masing-masing mengeluarkan dana guna membiayai proyek yang akan berlangsung. Setelah proyek itu selesai, perusahaan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Lalu yang kelima itu ada penitipan atau al-wadi'ah. Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip itu menghendaki. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Lalu dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, akad al-wadi'ah itu dapat diaplikasikan pada produk-produk seperti produk giro maupun produk tabungan. Sebagai konsekuensi dari akad ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan. Demikian juga, ia adalah menanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Demikian juga fasilitas giro lainnya. Sungguh demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkannya sebelumnya dan jumlahnya itu tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan. Yang keenam ada bagi hasil atau al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisabah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam implementasinya, al-mudharib biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada yang pertama ada tabungan berjangka, yang kedua ada deposito. Adapun dari sisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, al-mudharabah diterapkan untuk
pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua ada investasi khusus disebut juga mukoyadeh. Yang ketujuh ada pemberian kuasa atau al-wakalah. Al-wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa al-wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak yang lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa atau muwakil untuk melakukan suatu taukil. Dalam hal ini, lembaga keuangan akan mendapatkan upaya dan biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, lembaga keuangan dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lainnya adalah lembaga keuangan mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi. 8 adalah penanggungan atau al-kafalah. Al-kafalah ini adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pengganti. Dalam implementasi al-kafalah sebagai contoh dalam praktik perbankan syariah adalah seorang nasabah yang memberikan biaya dengan jaminan nama bank dan ketokohan seseorang atau pembuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Contoh lainnya biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu sewa menyewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewa. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa kepada nasabah. Yang kesembilan ada pemindahan hutang atau alihwalah. Alihwalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan orang lain yang memindahkan atau al-muhil kepada tanggungan orang yang dipindahkan hutang atau muhal al-alah. Dengan kata lain, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam aplikasinya, kontrak hiwala dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan pada first story atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang ke-10 ada gadai atau arrohan. Arrohan merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan kepada jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Lebih lanjut, M. Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa arrohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas penjaminan yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa arrohan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam implementasinya, di perbankan syariah, arrohan dipakai sebagai produk perlengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Selain itu, akad arrohan juga dapat dijadikan produk tersendiri. Maksudnya, akad arrohan dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Dalam hal ini, dalam arrohan atau pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya arrohan dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berkumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya arrohan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum